Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali ya anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Yulia Widyastuti. Kemudian Ibu diberikan amanah oleh kurikulum mengajar di kelas kalian yaitu kelas 12 TITL 1 semester 5 ya. Semester 5 dan semester 6 gitu. Nah, untuk mata pelajarannya saat ini adalah perawatan listrik yang menggunakan pemanas. Untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah perawatan setrika dan hair dryer. Oke, sekarang status. Oh, status Ibu sudah menikah ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya? Karena kita waktunya terbatas. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, gitu ya, kepada bangsa negara Indonesia. Oke, free memory. Kemudian, nah, di sini Ibu akan menyampaikan dulu mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Ya. Nah, di sini indikatornya adalah menerapkan cara perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya atau IPK itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi bagian-bagian setrika listrik dan hair dryer. Yang kedua, menganalisis komponen-komponen setrika listrik. Yang ketiga, menerapkan cara perawatan setrika listrik dan hair dryer sesuai dengan SOP. Kemudian, untuk yang keterampilannya itu ada pada kompetensi dasar 4.1, yaitu melakukan perawatan peralatan listrik yang menggunakan pemanas. Kemudian, indikatornya adalah mendemonstrasikan perawatan setrika listrik dan hair dryer. Kemudian yang kedua, membandingkan hasil perawatan setrika listrik dan hair dryer. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai pengetahuannya, yaitu pada di kompetensi dasar 3.1 ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajarannya itu ada 5 poin. Ya, yang pertama, setelah melihat video dan berdiskusi serta literasi, peserta didik mampu mengidentifikasikan bagian-bagian setrika listrik dan hair dryer. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dan literasi, peserta didik mampu menganalisis perawatan setrika listrik dan hair dryer. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menerapkan perawatan setrika listrik dan hair dryer sesuai dengan SOP. Nah, ini yang untuk 3.1-nya ya, atau pengetahuannya untuk hari ini yang akan Ibu bahas gitu. Yang nomor 4 dan nomor 5 ini adalah tujuan pembelajaran untuk bagian keterampilannya kalian. Nah, untuk keterampilannya ini akan Ibu bahas minggu depan ya. Selanjutnya, Ibu akan memberitahukan tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini yaitu pendekatan pembelajaran itu menggunakan TPEC, Teknologi Pedagogik and Content Knowledge. Kemudian mode pembelajaran itu adalah problem based learning. Metode pembelajarannya diskusi, penjelasan interaktif, video praktik, demonstrasi, serta penyelesaian tugas. Nah, untuk pembelajaran TPEC ini, jadi Ibu menggabungkan Gomet dengan Google Class gitu ya. Nah, kemarin kan sudah Ibu kasih tuh kode Google Class-nya sebagai daftar hadir kalian, dan sudah Ibu lihat di sini daftar hadirnya di Google Classroom ini. Alhamdulillah semuanya hadir, tapi ini ada satu yang belum hadir. Mat Komar, gimana kabarnya Mat Komar? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Oh iya, oke. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan Mat Komar ini diberikan kesembuhan total supaya bisa bergabung lagi dengan kita ya. Nah, kemudian tugasnya juga nanti akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom ya, tugas-tugas selanjutnya. Kemarin juga kan Ibu sudah bagikan, sudah Ibu berikan daftar hadir, kemudian tugas diskusi ya.
kemudian materi pembelajarannya, kemudian PowerPoint-nya juga ya. Mudah-mudahan kalian sudah membacanya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran itu problem based learning. Berarti di dalam kelas ini Ibu lebih banyak bertanya kepada kalian dan kalian pun bertanya serta saling menjawab gitu ya sesama teman. Nah, kemudian metode pembelajarannya diskusi tadi yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi adanya keaktifan di kelas. Itu yang Ibu harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya ada video. Nah, Ibu cek dulu ya. Nama-namanya untuk Ibu mau membagikan kelompoknya ya, karena kan nanti di sini ada diskusi, jadi Ibu harus membuat kelompok gitu ya. Nggak apa-apa ya Ibu buatkan kelompoknya dulu supaya Ibu tahu gitu nanti bagaimana keadaan di kelas ini gitu kan ya. Jadi nanti untuk tugas berikutnya bisa di rolling lagi. Nah, untuk kelompok 1 itu adalah muslimin. Hadir muslimin? Siap, Bu. Siti Sadah ada? Siap, Bu. Paskalis ada? Ya Bu, ya Bu. Oke, itu kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, Sultan, Kristina, dan Abdul Malik. Untuk kelompok 3, Arif Rahman, Titis Mukti, kemudian Asmati, dan Nurullah Zakri. Ya, kenapa? Arif Rahman nggak ada, Bu. Yang ada Nunung, Bu. Ya, itu mungkin minjem muslimin, nggak apa-apa. Namanya kan usaha, itu bagus berarti. Dia punya usaha Sultan, yang kuat. Bu, bukan saya, Sultan. Oh, Sultan. Oke. Dia cemburu, Bu. Sultannya cemburu, Bu. Oke, kita lanjutkan Cemburu ya, sama Nurul, Bu. anak-anakku, karena kita waktunya sedikit nih, ya. Siap, Bu. Lanjut. Oke. Nah, untuk sikap juga ini akan Ibu nilai loh. Ya, untuk sikapnya, kalau kalian sikapnya santun, sopan, gitu kan ya, itu akan mendapatkan nilai. Untuk tambahan nilai kalian, lumayan kan? Kalian bertanya dengan sopan, menjawab dengan sopan, itu juga akan mendapat nilai. Ya, kemudian kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas, nah berarti kan di situ ada sanksinya ya, gitu ya. Sanksinya sih nggak berat-berat amat, paling hanya untuk mengingatkan kalian saja supaya tidak terulang lagi. Oke? Ya. Oke, Bu. Selanjutnya, Ibu mau menampilkan video nih. Ya, silakan kalian cermati video ini. Ya. Hujan seharian biasanya suka bikin pakaian jadi apek karena masih lembab. Nah, untung ada setrikaan ya. Yap, selain bikin pakaian licin dan rapi setelah dicuci, setrika juga bisa bikin kering pakaian. Kalau pakaian masih agak lembab dan mau dipakai, bisa dikeringkan pakai setrika. Jadi nggak bakal bau apek deh. Nah, karena setrika digunakan setiap hari, apalagi saat musim hujan tiba, pastikan membeli setrika yang berkualitas ya. Teman-teman, setrikaan di sini bisa lebih tahan lama loh, karena dibuat pakai aluminium sebagai bahan baku untuk membuat setrikaannya. Jadi, gak gampang meleleh. Beda sama plastik yang gak terlalu bisa menahan panas dalam jangka waktu lama. Setrika ini juga gak bakal menempel di pakaian, soalnya sudah diberi cat pelapis anti lengket. Satu lagi nih, pengukur suhu panas setrikaannya sudah disesuaikan dengan jenis bahan pakaian. Kayak wool, satin, katun, dan lain-lain gitu deh. Jadi, tinggal disesuaikan saja. Nah, panas setrika berasal dari elemen pemanas yang bentuknya kayak huruf U. Elemen pemanas ini fungsinya sebagai sumber panas setrika listrik, dibentuk sesuai dengan model alat setrika. Jadi, panas yang dihasilkan bisa menebar secara merata. Oh iya, kalau pakai sejarah, setrika dulu dipakai sama bangsa Yunani. Bentuk setrikanya sih sudah kayak zaman sekarang. Cuma waktu itu mereka belum pakai listrik. Jadi kegiatan menyetrika hanya dengan cara menekan setrika dengan lama ke bagian baju yang kusut. Terus makin lama bentuk setrika berubah, khususnya pada bagian gagang setrika yang terbuat dari potongan besi. Setrika dengan bentuk kayak gini diberi nama sadiron. Mereka memanaskan setrika dengan cara dipanaskan di depan perapian atau kompor. Kelemahan dari setrika ini, pegangannya ikut panas juga. Karena terbuat dari besi yang sifatnya mudah menyerap panas. Akhirnya, setrika pun terus berevolusi.
mulai dari bahan baku yang digunakan, sama cara memanaskannya yang lebih cepat dan praktis. Jadi deh, setrika masa kini. Oke, nah tadi kalian sudah menyimakkan ya video, walaupun hanya berdurasi singkat, tapi di situ ada, kalau kalian cermati itu ada bagian-bagian yang dijelaskan gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat gambar berikut ini. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Perwakilan ya, kelompok 1 ya. Ya, Bu. Kelompok 1, untuk di gambar yang atas ini, nih kelihatan kan ya tanda panah ini? Kelihatan, Bu. Ya, apa bedanya ke setrika yang Ibu tunjukkan ini dengan setrika yang ada di bawah ini? Kalau yang di atas, Bu, setrika otomatis biasa. Kalau yang di bawah, setrika pakai uap. Seperti Pakai punyanya uap. mamaku. Oke, bagus. Yang di rumahnya Muslimin itu yang ada uapnya ya? Iya, Bu. Kebetulan Oke. mamaku beli dikasih sama tetangga. Ya, siap lah. Nah, kemudian kelompok 2, coba bisa menjelaskan nggak prinsip kerja dari setrika yang Ibu tunjukkan ini? Kelompok 2 ada? Kelompok 2 siapa, Bu ya? Kelompok 2 itu Sultan, Christina, dan Abdul Malik. Tidur, Bu. Belum dicatat ya? Nah, ini berarti ada pengurangan nilai dari Ibu, ya. Udah, Bu, kalau gitu saya coba, Bu, biar nggak Oke, kurang nilai. silakan dijawab. Ayo, Sultan dan setrika Christina atau Abdul. yang gambar hitam itu setrika otomatis. Jadi di saat suhunya panas, di saat pakai setrika nanti secara otomatis yang ada kontrol dari termostatnya itu otomatis menurun, Bu. Jadi macam itu. Oke. Oke, kita keep dulu ya. Kemudian ke kelompok 3 nih. Kelompok 3, mana kelompok 3? Perwakilan boleh. Arif Rahman, Titis Mukti, Astuti, dan Marula Zaki. Silakan. Yang Ibu tunjukkan ini apa nih? Alat apa nih? Hair dryer, Bu. Hair dryer. Oke. Ada di rumah hair dryernya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kalau Di kelompok yang lain? kipas tangan, Bu. Oh iya, di kelompok lain ada ya, satu kelompok itu pasti adalah alatnya satu atau dua lah ya. Iya, pasti. Yang perempuan pasti punya gitu. Ya, ada, Bu. Oke, kita next ya. Nah, kita lihat di sini anak-anakku semuanya. Nah, di sini ada gambar setrika listrik yang Ibu, bukan Ibu sih sebenarnya. Di sini setrika listrik ini yang dibongkar gitu ya. Nah, di sini ada nama-namanya gitu ya. Nah, Ibu minta tolong nih kepada kelompok 3. Kelompok 3 ya. Di sini coba tolong sebutkan kelompok 3 apa saja yang ada pada gambar ini. Ada elemen, Bu. Ada elemen, kemudian? Di metal, Gagangnya, Bu. Bu, di atas paling atas gagangnya, Bu. Ya, terus apa lagi? Di metal. Ada alas tekannya, Bu. Ya. Alas tekannya, Bu. Oke. Alas setrikanya. Ada Termostat, Bu. ada termostatnya. Oke. Nah, ya? Ada kabelnya. Ada kabelnya. Oke. Nah, sekarang dari gambar ini ada yang mau bertanya. Dan teman-teman dipersilakan untuk menjawabnya, membantu untuk menjawabnya, ya. Tanya, Bu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Yang bertanya ini nanti akan dinilai ya. Ya, siap, Bu. Saya mau tanya, Siapa? Bu. Oke, Titis. Bertanya apa, Titis? Fungsi termostat untuk apa ya, Bu? Oke, fungsi termostat. Oke, dari teman-teman kelompok yang lain. Termostat Yang akan itu, menjawab juga nanti akan dikasih nilai ya. Ibu, saya, Bu. Siapa ini? Ini, Bu. Oke, Muslimin menjawab. Silakan Muslimin, apa jawabannya? Termostat itu adalah untuk mengukur suhu, Bu. Oke, ada yang lain? Mau menambahkan? Pengatur suhu, Bu, itu.
Pengatur suhu. Oke. Ya, termostat itu fungsinya untuk mengukur suhu. Tadi ya di video yang pertama itu ada penjelasan juga. Ya, ada penjelasannya. Kalau kalian membaca literasi juga itu pasti kalian pasti bisa menjawabnya. Mungkin ada teman lagi yang masih mau menambahkan lagi? Kalau nggak ada boleh bertanya lagi tentang gambar ini. Atau ibu yang bertanya. Ya. Boleh, Bu. Oke. Nah, oke. Ibu mau bertanya ya sekarang. Nah, di sini ada cakra pilih nih di gambar ini. Ada cakra pilih gitu ya. Sekarang cakra pilih kalau menurut anak-anakku semua ini, kenapa sih dia kok ada di bagian setrika? Untuk apa? Karena mau pilih-pilih suhu, Bu. Untuk memilih suhu. Kenapa suhunya itu harus dipilih, Muslimin? Karena kalau misalnya kainnya tipis, tidak mungkin kita pilih suhu yang banyak, Bu. Nanti terbakar bajunya. Ya, oke. Dari teman yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ya tergantung pemakaiannya, Bu. Ya, bagus sekali Kristina. Oke, Muslimin bagus. Muslimin aktif ya. Oke, yang lainnya ya, jangan lupa. Ini akan dinilai sama Ibu. Oke, bagus. Ya, nah selanjutnya Ibu akan menyampaikan gambar hair dryer. Silakan Anda cermati. Ya, silakan disebutkan kelompok 1. Kelompok 1 sudah ya. Kelompok 2. Baik, Bu. Kelompok 2 siapa aja, maksud saya aja, Bu? Kelompok 2 Sultan Kristina Abdul Malik. Abdul Ya, Bu. Abdul Malik ya? Ya, Bu. Bu, di belakang. Oke. Game, Bu. Silakan. Abdul Malik mana Abdul Malik? Iya, Bu. Benar, Bu. Oke, Abdul Malik, silakan sebutkan Abdul Malik. Apa yang ada di gambar ini? Ini sudah Ibu bantu ya sebenarnya. Sok silakan Abdul Malik. Tunggu dulu, Bu. Lihat dulu, Bu. Kalau nggak dibantu sama yang lain ya, nih kita waktunya itu Elemen terbatas sekali. Elemen Ya. pemanas, Elemen Bu. pemanas, Bu. Ada elemen pemanas, Ya. ada Bodi, selektor, Kemudian Ada saklar on off, ada Bu. saklar on off-nya, Pas. Ben. Oke. ada casing, Ada casingnya, Bu. kipasnya. Elemennya ke solder, Bu. Oke, nah dari gambar ini teman-teman ada yang mau bertanya? Anak-anakku semua? Kapan pulang, Bu? Kelompok ya? Kenapa halo? Kapan pulang? Ya, sabar ya, sebentar lagi. Oke, kelompok yang belum sama sekali muncul, Paskalis. Ya, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Paskalis. Itu elemen pemanasnya emang beda, Bu, ya, dengan setrika, Bu? Ya, oke. Silakan teman-teman, ada yang bisa menjawabnya? Kalau enggak, boleh dijawab. Astuti. Halo, Astuti. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, Astuti, bisa menjawab pertanyaannya dari Paskalis? Menyimak tadi Bu Astuti? Pertanyaan dari nilainya. Saya lagi sakit perut, Bu. Maaf, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Silakan dibantu kelompok 3. Siapa selain Astuti? Kalau nggak nyimak dikurangi, Bu, nilainya, Bu. Ya, nah kita ingat ya penilaian sikap. Nanti kalau sikapnya kurang baik, itu nanti akan mendapatkan pengurangan nilai, ya. Oke, kita saling bantu untuk menjawab ya. Oke. Dua, Bu, ya, saya, Bu, ya. Boleh, Sultan, silakan. Perbedaannya antara ini apa hair sama setrika, meskipun saya di rumah nggak ada setrika, Bu. Ini kalau lihat gambarnya ini kalau di hair dryer ini ada kipasnya, kemudian menghasilkan panasnya melalui udara itu ya. Kalau di setrika itu nggak ada kipasnya, Bu. Nggak ada apanya? Nggak ada kipasnya. Oke. Nah, ada teman yang lain mau menambahkan lagi?
Halo? Ya, dari Besar elemen pemanasnya beda, Bu. kenapa, Christina? Bentuknya ya, bentuk elemen Besarnya pemanasnya. elemen Iya, pemanasnya yang beda, ditanya Bu. oleh Pascalis itu adalah kenapa bentuk elemen pemanasnya berbeda dengan setrika listrik. Kalau setrika listrik itu modelnya U, tapi kalau elemen pemanas itu modelnya spiral. Ini sesuaikan tempatnya, Bu. Kalau Kenapa? disetrikakan Bu, biar rata Bu panasnya. Oke, Biar merata, ya merambat. betul. Setrika Ya, biar rata. bagus. Ya, Kalau pada oke. elemen ini kan panasnya mau dihembuskan Bu, jadi harus melingkar yang lebar supaya Ya, ketika ditiup gampang Bu. bagus sekali jawabannya. Ya, nah berarti teman-teman semua atau anak-anakku semua di sini bisa menyimpulkan ya dari pertanyaan-pertanyaan temannya sekaligus bisa menyimpulkan dari prinsip kerja hair dryer ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ya pada slide berikutnya. Di sini ada namanya perawatan listrik. Jadi Ibu akan menyampaikan perawatan listrik ini ada beberapa jenis, yaitu ada 4 jenis. Pertama, perawatan pencegahan atau preventif, yaitu perawatan yang dilakukan terhadap peralatan untuk mencegah terjadinya kerusakan. Yang kedua, perawatan dengan cara perbaikan atau korektif, ya, adalah perawatan yang dilakukan dengan cara memperbaiki dari peralatan, mengganti, menyetel untuk memenuhi kondisi standar peralatan tersebut. Kemudian yang ketiga, perawatan jalan atau running adalah perawatan yang dilakukan selama peralatan dipakai. Yang keempat, perawatan dalam keadaan berhenti atau shutdown adalah perawatan yang dilakukan pada saat peralatan tidak sedang dipakai. Ya, nah ini adalah jenis-jenis perawatan. Jadi setelah kita mengetahui jenis perawatan ini, berarti kita akan melakukan perawatan terhadap setrika listrik dan hair dryer. Oke, nah sekarang kita berdiskusi dulu ya. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jika kalian mengamati ibu kalian menyetrika, pasti ibu kalian akan memutar cakra pilih. Setiap baju yang akan disetrika berbeda-beda pula, ibu memilih cakra. Mengapa? Jelaskan ya. Yang kedua, menganalisis setrika listrik mengapa bisa on off secara otomatis setelah Anda memutar cakra pilih sesuai dengan jenis kain. Yang ketiga, bagaimana hair dryer itu bisa mengeringkan rambut dari jarak jauh? Ya, nah ini boleh dibagi per kelompok. Untuk satu pertanyaan boleh kelompok 1, yang pertanyaan kedua itu boleh kelompok 2, pertanyaan ketiga boleh kelompok 3. Oke? Silakan didiskusikan. Kemudian nanti kalian presentasikan hasil diskusinya. Oke. Oke, ya sudah selesai ya batas waktu diskusinya. Nah, sekarang Ibu pengen minta untuk kelompok 2. Silakan. Berarti mempresentasikan pertanyaan nomor 2 ya. Sesuai nomornya, Bu. Iya. Baik, Bu. Yang kedua, menganalisis setrika listrik mengapa bisa on off secara otomatis setelah Anda memutar cakra pilih sesuai dengan jenis kain. Ini terjadi jika suhu atau temperaturnya sudah maksimal, jadi secara otomatis ini di situ ada saklarnya yang di bawah cakra pilihnya ini membuka. Kalau membuka berarti artinya putus untuk aliran listriknya. Jadi secara otomatis yang lift switch-nya atau lift switch-nya ini terbuka, secara otomatis ini suhunya akan menurun, Bu. Dan juga sebaliknya, Bu. Terima kasih. Bagus sekali, Sultan. Oke, kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Saya aja, Bu. Ya. Iya, silakan. Bagaimana hair dryer bisa mengeringkan rambut dari jarak jauh? Saya pernah lihat di salon itu, Bu. Waktu ngantar ibu saya pergi ke salon, saya lihat hair dryer itu di dalamnya merah, Bu. Jadi tadi saya lihat ibu ngajar, ternyata yang merah itu ada elemen yang sudah membara, kemudian ditiup angin keluarnya. Jadi yang ditiup adalah angin panas, Bu. Ya, oke. Karena angin itu panas, ditiup, maka bisa dari jarak jauh, Bu. Gini-gini. Kalau dari jarak dekat nanti kebakar kulitnya, Bu. Ya. Ya, berbeda ya dengan kalau setrika itu sifatnya konduksi ya. Tapi kalau yang hair dryer itu sifatnya apa?
Dia tiupan angin panas yang Radiasi, Bu, ya? Radiasi. Radiasi ya. Oke, pinter. Bagus sekali untuk kelompok 3. Nah, terakhir kelompok 1. Silakan presentasi. Siap, izin Ibu. Mangga. Jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa pemilihan cakra berbeda-beda? Itu kalau menurut saya, bagaimana baju yang akan disetrikanya, Bu. Pemilihan kain beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan kainnya itu dari sutra, tidak mungkin pemilihan cakranya yang suhu paling tinggi gitu, Bu. Oke. Ya, ada lagi masukan dari kelompok yang lain? Sudah cukup ya? Sudah, Bu. Oke, mengingat waktu ya, mengingat waktu, jadi Ibu cukupkan. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, dan untuk kelompok 3. Nah, untuk presentasinya kalian cukup baik berdiskusinya, ya cukup baik juga kalian sudah membaca literasi dan menyimak video tadi. Kemudian selanjutnya, nah di sini udah ya, apa namanya, cara berdiskusinya. Oke, nah sekarang berarti apa sih yang kalian simpulkan dari mata pelajaran perbaikan peralatan listrik ini, terutama pada materi perawatan setrika listrik dan hair dryer? Silahkan masing-masing kelompok harus mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok, siapa dulu yang aktif, maka dia akan mendapatkan nilai. Kelompok 2, Bu. Boleh, silakan. Siapa perwakilannya? Sultan, Bu. Oke, Sultan lagi. Ya. Bahwa satu perawatan itu perawatan lebih utama daripada kita nunggu alatnya rusak. Yang pertama. Dan sebelum melakukan perawatan kita juga harus memperhatikan SOP-nya, Bu. Ya. Dan itu biar supaya nggak terjadi salah kaprah. Terima kasih. Oke, yuk kelompok selanjutnya. Yang akan mempresentasikan? Kelompok 3, Bu. Ya, boleh. Pada alat-alat listrik yang memakai pemanas, maka kelemahan yang paling banyak itu adalah satu di tombolnya dalam perawatan. Jadi harus dirawat secara berkala, jangka pendek atau jangka menengah. Kalau jangka panjangnya berarti itu perbaikan. Pertama tombol-tombolnya, kemudian kabelnya itu sangat berbahaya. Dalam jangka panjang berarti elemennya harus diganti atau diperbaiki. Begitu, Ibu. Oke, bagus sekali Arif. Kemudian kelompok selanjutnya. Kelompok 1 yang belum. Iya, Bu, saya. Ya. Saya cuma mau menambahkan dari kelompok 2 dan 3 bahwa dalam memilih suatu alat rumah tangga yang bersifat pemanas, pilihlah kualitas yang bagus, jangan yang KW-KW, supaya barangnya bisa tahan, Bu. Begitu. Ya. Oke, bagus ya kesimpulannya. Nah, tadi Ibu amati bahwa kalian itu sangat baik ya dalam mengerjakan atau sangat baik bertanggung jawab pula. Kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Room, Ibu berikan tugas untuk membaca, kalian pun membaca, kemudian Ibu berikan tugas diskusi juga di LKPD-nya itu juga sama ya gitu. Kalian mengerjakannya juga, dan Ibu lihat di Google Classroom ini LKPD-nya sudah terkumpul gitu ya. Nah, kemudian untuk keseluruhannya bahwa sebelum kita melakukan peralatan listrik, kita itu harus mengenal dulu bagian-bagiannya agar pada saat perawatan tersebut gitu ya tidak menimbulkan masalah gitu. Nah, untuk perawatan gitu. Untuk perawatan ini disesuaikan ya. Untuk perawatan ini disesuaikan tadi setrika listrik ini apakah pantas untuk perawatannya setiap hari atau berapa bulan sekali atau setahun berapa kali gitu ya, sesuai dengan berapa
seringnya gitu peralatan tersebut itu dipakai. Begitu juga dengan hair dryer gitu ya. Nah, kalau kita juga tahu prinsip kerjanya setrika listrik dan hair dryer, itu juga kita akan bisa merencanakan gitu ya, merencanakan atau menjadwalkan gitu perawatan terhadap setrika listrik dan hair dryer. Oke, anak-anak, begitu? Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau yang disampaikan? Waktunya dikit lagi. Kalau tidak ada, Ibu tutup saja ya. Oke. Kalau tidak ada, Ibu tutup saja. Kita ucapkan alhamdulillah pada hari ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, oke. Nah, karena ini adalah pelajaran terakhir, Ibu minta kepada Zaki, kepada KM-nya ya. Pada KM untuk menutup atau berdoa bersama-sama ya. Silakan Zaki. Ya, Bu. KM ya. Bu. Ya, Zaki silakan pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya.